Selamat sore anak-anak kami, siswa kelas 12 MIPA 1, 12 IPS 1, dan 12 IPS 2. Pada sore ini kita melaksanakan kegiatan les tambahan sore dengan model PJJ, pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak kami, untuk topik kita pada pertemuan yang keempat ini, kami pilihkan topik penalaran. Anak kami, topik ini berkaitan dengan bagaimana mengungkapkan suatu gagasan dalam suatu tulisan, bahwa dalam hidup ini berbagai masalah yang kita hadapi. Dari berbagai masalah itu terkadang kita menarik suatu kesimpulan, ada kesimpulan yang benar, ada kesimpulan yang salah. Dalam kesimpulan itu disebut dalam persoalan penalaran. Nah, apakah yang dimaksud dengan penalaran itu? Penalaran itu diartikan sebagai suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Dalam penalaran itu ada dua bagian. Yang pertama disebut dengan proposisi atau premis, yaitu bagian yang dijadikan dasar menyimpulkan. Sedangkan bagian yang kedua adalah hasil kesimpulan atau konklusi. Untuk penalaran ada dua jenis, yaitu penalaran jenis induksi dan penalaran jenis deduksi. Bagaimana perbedaan kedua penalaran itu? Perbedaannya, yang pertama, kalau dia penalaran deduksi, jika semua premisnya benar, maka konklusinya pasti benar. Untuk induksi, jika semua premisnya benar, konklusinya atau kesimpulannya kemungkinan benar, tapi belum pasti benar. Yang kedua perbedaannya, untuk penalaran deduksi, konklusi atau kesimpulan sebenarnya hanya menegaskan kembali apa yang telah disebutkan dalam premisnya atau pernyataannya. Sedangkan penalaran induksi, konklusinya atau kesimpulannya melampaui dari apa yang dijelaskan dalam pernyataan atau premisnya. Nah, kita lihat dulu secara spesifikasi tentang penalaran induksi. Penalaran induksi atau disebut juga penalaran induktif itu suatu cara berpikir dengan menarik kesimpulan secara umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Maksudnya, ada beberapa pernyataan-pernyataan khusus, lalu dari beberapa pernyataan itu kita tarik satu simpulan, yaitu simpulan secara umum. Jadi katakan ini penarik kesimpulan secara umum, itulah induksi. Kita lihat contohnya. Pernyataan yang pertama, jika dipanaskan besi memuai. Pernyataan kedua atau premis kedua, jika dipanaskan tembaga memuai. Premis yang ketiga, jika dipanaskan semua memuai, emas memuai. Pernyataan keempat, jika dipanaskan platina memuai. Dari beberapa pernyataan-pernyataan yang secara khusus itu ditarik kesimpulan bahwa jika dipanaskan, logam itu memuai. Mengapa dikatakan logam itu memuai? Logam itu bisa berupa besi, tembaga, emas, platina. Maka dia disimpulkan, diumumkan dia sebagai logam. Nah, itu dimaksud dengan pernyataan ataupun penarikan simpulan induksi. Nah, untuk penalaran induksi ini ada beberapa jenis. Yang pertama
penalaran induksi secara generalisasi. General, itu kata dasar dari generalisasi. Generalisasi itu apa? Generalisasi itu suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomenal individu untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena. Jadi apa contoh dari generalisasi itu? Ya, contoh pertama tadi itu, yaitu jika dipanaskan besi memuai, atau boleh kata-kata begini, kita perbaiki redaksinya. Besi bila dipanaskan memuai. Tembaga bila dipanaskan memuai. Emas bila dipanaskan memuai. Platina jika dipanaskan memuai. Maka disimpulkan secara umum, logam itu jika dipanaskan memuai. Itulah contoh dari penarikan kesimpulan induktif dengan cara generalisasi. Ya. Sekarang jenis yang kedua dari induksi yaitu analogi. Apa itu analogi? Analogi itu adalah proses membandingkan dari dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik satu kesimpulan. Maksudnya begini, ada dua benda yang berbeda, tapi disimpulkan, ditarik satu simpulan, dia memiliki kesamaan sifat. Ya, dua benda yang berbeda tapi memiliki kesamaan sifat. Itu namanya penarikan kesimpulan analogi. Contoh, sifat manusia ibarat padi yang terhampar di sawah yang luas. Ketika manusia itu meraih kepandaian, kebesaran dan kekayaan, sifatnya menjadi rendah hati dan dermawan. Begitu pula dengan padi yang semakin berisi, ia akan semakin merunduk. Apabila padi itu kosong, ia akan berdiri tegak. Demikian pula dengan manusia. Apabila diberi kepandaian atau kelebihan, bersikap seperti padi yang selalu merunduk. Jadi di sini anak kami, dua benda yang berbeda tapi memiliki kesamaan sifat, yaitu padi dengan manusia. Padi tumbuhan, manusia itu makhluk hidup yang tentu berbeda dengan padi tadi sebagai tumbuhan. Tapi walaupun berbeda, tapi ada kesamaan sifatnya, yaitu memiliki kesamaan sifat yang merendah, merunduk. Sesuai, kalau dia padinya sesuai dengan kondisinya, sedangkan manusia pola berpikir ataupun sifat-sifatnya. Itu contoh yang kedua dari analogi, bagian dari penalaran induksi. Yang ketiga jenis dari penalaran induksi itu yaitu penalaran kausalitas. Kausalitas ini maksudnya penarikan kesimpulan dengan cara menghubungkan hubungan sebab akibat, yang sering diartikan sebagai penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan sebab akibat dapat berupa sebab yang sampai kepada kesimpulan yang merupakan akibat, atau sebaliknya. Jadi jenis ini ada tiga kausalitas ini. Yang pertama, simpulan sebab akibat. Yang kedua, simpulan akibat sebab, kebalikan. Dan yang ketiga, simpulan sebab akibat satu, akibat dua. Nah, bagaimana contoh perbedaannya? Untuk contoh sebab akibat, begini penalarannya atau kesimpulannya. Hujan turun di daerah itu mengakibatkan timbulnya banjir. Berarti karena hujan turun, terjadilah banjir. Jadi terjadinya banjir itulah merupakan simpulan. Sedangkan hujan turun itu pernyataan khusus. Yang kedua, yaitu akibat sebab. Dalam akibat sebab ini kebalikannya, ya. Nah, misalnya begini, Andika tidak lulus dalam ujian kali ini disebabkan dia tidak belajar dengan baik. Nah, yang mana yang merupakan kesimpulan? Yang merupakan kesimpulan adalah penyebabnya. Ya, bahwa si Andika tidak lulus. Itu disimpulkan karena apa? Karena disebabkan oleh ia belajar tidak baik. Contoh yang ketiga, sebab akibat satu, akibat dua, yaitu penarikan kesimpulan dengan mengemukakan
dengan mengemukakan yaitu pernyataan yang berupa sebab yang menimbulkan akibat yang pertama dan akibat pertama menimbulkan akibat yang kedua. Berarti ada rentetan akibat yang berupa simpulan. Contoh, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM membuat biaya angkutan naik. Dengan naiknya biaya angkutan menimbulkan akibat yang baru yaitu karena biaya angkutan naik, maka harga barang ikut naik. Nah, itulah contoh 3 bagian dari jenis penalaran induksi. Nah, anak kami, bagaimana dengan penalaran deduksi itu? Penalaran deduksi atau penalaran deduktif yaitu penalaran atau suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Artinya begini anak-anak kami, penalaran deduktif ini dia berangkat dari pernyataan yang bersifat umum, penalaran bersifat umum, dan nanti di akhirnya itu ada simpulan yang sifatnya khusus. Nah, penalaran ini ciri-cirinya menggunakan 2 premis, 2 pernyataan. Dari 2 pernyataan itu ditarik satu kesimpulan. 2 pernyataan yang pertama PU, pernyataan umum. Pernyataan kedua PK, pernyataan khusus. Sedangkan yang pernyataan ketiga berupa konklusi atau kesimpulan. Nah, bentuk-bentuk penalaran deduktif ini ada beberapa jenis. Yang pertama, silogisme. Jenis penalaran deduksi berupa silogisme. Kalau silogisme itu diartikan sebagai suatu proses penalaran kesimpulan secara deduksi. Silogisme itu disusun dari 2 proposisi atau 2 pernyataan, yaitu dengan pernyataan umum, pernyataan khusus, dan 1 kesimpulan. Sebagai contoh, silogisme PU, pernyataan umum. Ini menggunakan rumus kata semua, segala, setiap, atau dia secara universal. Contoh, siswi di sekolah negeri. Berarti menyatakan semua siswi di sekolah negeri tidak wajib berjilbab. Berarti di sini ada 2 penggalan bagian dalam PU itu. Yang pertama, siswi di sekolah negeri. Yang kedua, tidak wajib berjilbab. Jadi ada unsur-unsur, yaitu unsur A, siswi di sekolah negeri, unsur B-nya tidak wajib berjilbab. Nah, PK-nya yaitu salah satu anggota dari A, yaitu Dewi. Salah seorang anggota dari siswi itu si Dewi. Si Dewi itu bagian C, sedangkan bagaimana si C itu kita lihat dari bagian dari sekolah si A itu juga, yaitu Dewi adalah seorang siswi di sekolah negeri. Kalau tadi PU-nya siswi di sekolah negeri tidak wajib berjilbab, si Dewi itu adalah seorang siswi di sekolah negeri, maka kesimpulannya apa? Konklusinya apa? Konklusinya secara khusus, si Dewi itu tidak wajib berjilbab. Tidak wajib berjilbab. Jadi kita ambil satu rumus. Caranya begini anak kami. Rumusnya PU itu sama dengan A adalah B, PK-nya C, anggota dari A, maka simpulannya C itu adalah B. Ya, C adalah B. Jadi sini uraiannya, premis mayornya tidak ada manusia yang abadi. Contoh lainnya, premis mayor tidak ada manusia yang abadi. Premis minor, Sokrates adalah manusia. Berarti kesimpulannya Sokrates tidak abadi. Itu contoh dari silogisme. Yang kedua, jenis dari
Deduktif itu adalah silogisme antimem. Silogisme antimem ini adalah silogisme yang diperpendek. Diperpendek itu maksudnya dia dari sebuah silogisme dapat dibuat antimennya secara ringkas, berarti diringkas, disingkatkan. Rumusnya seperti ini. C adalah B karena C adalah A. C adalah B karena C adalah A. Kita lihat contohnya. PU. Semua pegawai yang baik itu A, tidak pernah datang terlambat itu adalah B. PK, nyoman itu adalah C. Pegawai yang baik adalah A. Maka simpulannya C, nyoman adalah C, tidak pernah datang terlambat adalah B. Jadi rumusnya diantimemkan, disingkat menjadi apa? Nyoman tidak pernah datang terlambat karena ia pegawai yang baik. Jadi anak kami rumusnya ini, rumus dari antimem ini seperti di atas. C sama dengan B karena C adalah A. C sama dengan B itu adalah dari apa? Dari kesimpulan, dari K. Nah, itu artinya C adalah B. Lalu ditambah kata karena. Ditambah dengan C sama dengan A. Yang mana C sama dengan A? Yaitu PK itu nyoman pegawai yang baik. Nah, demikian caranya. Bila ada yang kurang dipahami, boleh silakan japri saya. Nah, jenis yang ketiga secara umum boleh dikatakan ada silogisme yang salah, disebut dengan salah nalar. Salah nalar maksudnya adalah gagasan, pikiran atau simpulan yang keliru atau sesat. Salah nalar itu karena tidak dapat mengikuti cara berpikir dengan tepat. Maka biasanya dari cara nalar inilah diketahui seseorang itu waras atau tidak. Karena apa? Karena dari sini kita ketahui bagaimana tingkat nalar seseorang. Dari bagaimana dia memahami sebuah wacana. Bagaimana dia menyimpulkan suatu permasalahan. Nah, ada beberapa jenis macam salah nalar. Pertama, generalisasi yang terlalu luas. Artinya terlalu luas itu tidak bisa dijangkau, tidak terbatas. Nah, itu seperti itu bisa salah nalar dia ya. Kedua, kerancuan analogi. Artinya terjadi kekacauan di dalam menyamakan satu sifat benda satu dengan yang lain. Selanjutnya salah nalar itu terjadi karena kekeliruan kausalitas, artinya menghubungkan antara hubungan sebab dengan akibat. Selanjutnya kesalahan relevansi, yaitu kaitan antara satu masalah dengan yang lain. Nah, salah nalar itu lagi yaitu terjadi karena penyadaran terhadap prestise seseorang. Ya, prestise ini maksudnya masalah harga diri. Jadi itulah anak kami contoh dari jenis-jenis dari penalaran secara deduktif. Jadi demikianlah materi ini. Silakan dipahami, dibaca-baca ulang ya mengenai pemahaman pengertian dan coba dilatih dengan mencari masalah-masalah dalam penalaran di berbagai sumber. Demikianlah materi ini untuk dapat dipahami. Silakan anak kami. Bila ada yang kurang pahami silakan dijapri kepada saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita melaksanakan pembahasan soal pengantar dan dilanjutkan lagi penyelesaian dari soal kuis. Soal penalaran dan soal kuis ini dapat kita akses lewat menggunakan CBT. Sekian dan selamat membahas soal dan mengerjakan kuisnya. Terima kasih.